Berarti tentang membaca, melakukan previewing dengan membaca kata yang bercetak tebal, jelas ya? Oke, sekarang kita ke predicting. Loh, kok udah ke scanning? Oke, predicting sekarang. Kita lihat halaman ya 9.16 tentang predicting. Di sini kebetulan menebak kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya. Lihat, picture a still, shallow lake at the bottom of huge basin. Long after experts insist it should have dried up, the great salt lakes of Utah, America, so-called Dead Sea, still exist. Kata dia, masih menjadi sebuah gambaran shallow lake. Nah, kata dia di sini danau yang apa? Shallow, dangkal. Danau yang dangkal tersebut yang terletak di dasar huge basin, itu kayak area yang besar tapi seperti mangkok. Jadi kayak gitu di dataran yang kayak gitu. Nah terus deh kayak gitu, long after expert insist it should have dry up. Nah, lama sebelum para ahli mengukuhkan bahwa seharusnya itu sudah kering, betul. The Great Salt Lake of Utah, America, so-called Dead Sea, still exists, kata dia. The Great Lake of Utah, jadi danau terbesar yang di Utah, Amerika Serikat, Amerika, so-called Dead Sea. Apa itu? Coba, bisa nggak? Amerika, so-called Dead Sea, yang disebut-sebut sebagai Dead Sea-nya, laut matinya Amerika, itu masih ada. Kira-kira paragraf selanjutnya bercerita tentang apa nih? Apa yang pertama? Kalau yang pertama tentang apa? Tentang kejadian bahwa danau tersebut tidak pernah apa itu? Tidak pernah menghasilkan air. Nah, sedangkan banyak rencana yang dilakukan untuk melakukan atau mendatangkan air ke sana. Kalau yang pertama kan ceritanya tentang itu. Kalau yang kedua, nah, adalah perkiraan bahwa di dalam danau tersebut tidak ada ikan, tapi ada berjuta-juta tiny shrimp dan several form of algae. Algae itu ganggang. Ya, sejenis rumput-rumput laut, ganggang laut, ya. Yo. Kemudian yang ketiga, yang C, ancient beaches heights of the sides of surrounding mountain shows that lake once covered more than 20 times its present area. Other evidence shows that the lake has completely dried up several times in its history. Nah, kalau yang terakhir malah cerita tentang apa? Ya, tentang pemandangan yang di sana dikelilingi oleh gunung, kemudian dulu katanya keadaannya lebih hijau atau lebih dikelilingi oleh segala macam itu dibandingkan masa sekarang. Kemudian bukti-bukti menunjukkan bahwa danau tersebut sekarang sudah mulai kering katanya, dan yang sekarang itu sudah lebih kering beberapa kali dibanding danau yang dulu. Jadi kira-kira yang mana nih? Apakah yang bercerita tentang danaunya tidak pernah menghasilkan air, yang pertama? Yang kedua, keadaan danau yang kemungkinan mungkin tidak ada ikan, tidak ada yang lain, cuman ada
udang, kemudian ganggang. Itu menerangkan tentang isi danau kan. Nah, kemudian yang terakhir ketiga bercerita tentang keadaan sekitarnya. Yang mana kira-kira yang tepat? Ada. Jadi yang mana kira-kira? Kalau nggak ada airnya nggak bakal dibilang danau. Gimana dong? Yo, jadi yang mana? Yang B, ya, karena menerangkan orang tadi. Oh, jadi takut dikira ngeliat sebelah. Dilipat bukunya, jadi nggak kelihatan jawaban sebelah. Iya. Walaupun ada jawabannya, tapi kan kita harus tahu alasannya. Nah, alasannya kenapa milih B tadi? Karena yang A sama C nggak nyambung. Orang lagi ngomongin danau kok malah membahas kelilingnya, ya kan? Nah, orang lagi ngomongin danau kok dia membahas apakah di situ ada air atau enggak, ya kan? Seperti itu. Person gives up manners. Nah, sekarang coba nih yang nggak ada jawabannya. Akhirnya biar lebih pede katanya. Tapi halaman selanjutnya jangan dibuka juga. Ayo. Nih paragraf 1 masih 9.17. Yang fingers were made before forks. When a person gives up manners, put aside knives and forks and dives into his foods. Someone is likely to repeat that saying. Jadi katanya jari kita ini dibuat atau sudah ada gitu. Jari kita ini sudah ada sebelum ada garpu dan pisau. Kenapa bilangnya garpu dan pisau? Karena kalau orang yang memakai table manner makan stick pakai garpu dan pisau. Atau memotong sesuatu pasti kalau misalnya mereka makan meal pasti gitu kan. Makan burger pun kalau yang pakai table manner pakai garpu dan pisau, makanya mereka bilang gitu. Nah, kemudian mereka bilang kalau jika seseorang istilahnya give up manners itu maksudnya tidak memakai manners tersebut, tidak memakai aturan tersebut, mereka hanya tinggal mengesampingkan garpu dan pisaunya, ya hanya memakai tangan saja untuk and dives into his foods, maksudnya ya tangan ya wes dilebokno gitu. Iyalah. Nah, terus udah kayak gitu. Nah, setiap kan someone is likely to repeat that saying katanya. Sepertinya orang-orang sekarang sudah mulai mengikuti kayak gitu maksudnya ikut-ikut pakai tangan langsung, mereka pasti nge-repeat saying ini. Ya udahlah kalau dia ngomong kok nggak makan pakai pisau sama garpu lah, orang kan tangan aja dari dulu udah ada gitu kan. Gitu. Yo, sekarang kira-kira paragraf selanjutnya apa yang cocok untuk ini? Mana? Yang A ini bercerita tentang apa paragrafnya, coba? Coba sebelahnya Mbak Laras, aku nggak kelihatan mukanya nih. Nah, Mbak Susi, ayo, coba dibaca. Yo, kalau di sini katanya pemakaian garpu itu apa? Meluas di Itali. Nah, penjelasan orang Inggris berkata bahwa
orang Itali kebanyakan gitu, maksudnya sebagian besar itu mereka kalau makan tidak menggunakan tangan kan. Were averse to eating food touched with finger. Averse itu maksudnya tidak diperkenankan untuk menyentuh makanan dengan jari-jarinya. Seeing all men's fingers are not alike clean. Jadi katanya tuh di sana tuh karena memang jari-jari para lelaki itu ternyata memang kotor, makanya mereka tidak diperkenankan menyentuh makanan. Benar tuh, gara-gara tangannya kotor berarti. English travelers kept their friends in stitches while describing this ridiculous Italian custom. Gitu. Ya, para pelancong atau apa ya, turis-turis dari Inggris lah. Seringkali apa? Stitches ngenyek gitu, kayak gitu-gitu. Atau kayak gimana sih ekspresi yang ya gitu. Yo, sekarang yang BB. Ancient. Jadi the fork was an ancient agricultural tools, katanya kan. Yo, bareng-bareng, agricultural. Yeah. But for centuries no one thought of eating with it, kata dia. Dia bilang di sini sebenarnya garpu tersebut termasuk apa? Alat makan yang kuno dari dulu. Ya kan, sejak berabad-abad. But no one thought of eating with it. Tapi tidak ada yang berpikir untuk menggunakan itu untuk makan gitu kan. Not until the 11th century, when a young lady from Constantinople brought her fork to Italy, did the custom reach Europe. Custom menjadi kebiasaan. Jadi kata dia, tidak hingga pada abad ke-11 ketika seorang nona muda dari Konstantinopel membawa garpunya ke Italia. Nah, kemudian akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di sana, di Eropa. Jadi gara-gara si cewek ini terus jadi ngetren gitu ya. Jadi trendsetternya adalah si lady ini. Oke, yang C, Mbak Vivi. Gak apa-apa kalau salah. Sisis itu kayak ke perempuan-perempuan kayak bencong gitu. Kayak gimana ya, melambai. Atau 1600 custom. Anyone who used a fork to eat with was laughed at in England for the next 100 years. Katanya setiap orang yang makan dengan garpu justru ditertawakan pada pada ratusan abad setelahnya.
Ya di Inggris. Kemudian men who use forks were thought to be sissies and the women